Kadang kita suka ngerasa minder ya, ngelihat orang lain udah tahu apa yang mereka jagoin, udah nemu passionnya, bahkan ada yang dari kecil udah kelihatan berbakat. Sementara kita masih muter-muter nanya ke diri sendiri, aku tuh sebenarnya bisa apa sih? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Dan kabar baiknya, bakat itu bukan sesuatu yang harus kamu tunggu jatuh dari langit. Bakat itu bukan ditemukan, tapi digali. Dan menggali butuh waktu, usaha, dan keberanian buat coba. Dan kira-kira inilah 5 langkah untuk bisa menemukan bakat kita. 1. Perhatikan saat kamu ngerasa hidup. Langkah pertama, coba belajar peka. Perhatiin deh, kapan terakhir kali kamu ngerasa hidup? Bukan cuma hidup secara fisik, tapi yang bikin kamu semangat, lupa waktu, dan senyum sendiri. Biasanya, momen itu adalah petunjuk penting ke arah bakatmu. Bisa aja kamu ngerasa gitu pas nulis cerita, bantu teman yang lagi curhat, atau bahkan pas kamu ngotak-ngatik sesuatu yang orang lain anggap ribet. Hal-hal kecil yang bikin hati kamu hangat dan mata kamu nyala. Itu bukan kebetulan, itu kode dari diri kamu sendiri. 2. Coba banyak hal. Langkah lain yang bisa kamu lakukan buat nemuin bakatmu adalah coba aja dulu. Coba banyak hal, jangan nunggu sampai kamu ngerasa siap. Kadang, kamu nggak akan tahu kamu jago masak sebelum iseng bantu ibu di dapur. Kamu nggak bakal sadar suka banget bikin video sebelum akhirnya iseng ngedit buat tugas. Kita sering keburu nyimpulin bahwa kita nggak punya bakat, padahal yang kita lakukan baru sekadar duduk diam dan mikir doang. Padahal, bakat itu seringnya muncul pas kamu lagi jalan, bukan pas kamu diam. Kamu perlu explore, bukan buat cari jati diri sekali jadi, tapi buat ngenalin satu persatu potongan kecil tentang dirimu sendiri. 3. Perhatikan omongan orang lain. Kadang, kamu juga bisa nemuin bakat lewat kata-kata orang lain. Serius deh, coba ingat-ingat hal apa yang sering banget dipuji orang ke kamu. Mungkin kamu sering dibilang lucu, kreatif, pendengar yang baik, rapi banget, jago presentasi, atau selalu bisa bikin orang nyaman. Nah, seringkali kita justru nggak ngeh sama potensi diri sendiri karena kita anggap itu biasa aja. Tapi buat orang lain, itu luar biasa, dan itu mungkin adalah bakat alami kamu yang belum kamu sadari sepenuhnya. 4. Apa yang kamu lakukan saat tidak dibayar? Trik lainnya, coba tanya ke diri sendiri, apa yang aku rela lakuin meski nggak dibayar? Kalau kamu tetap mau ngajar, tetap mau gambar, tetap mau bantu orang, bahkan ketika nggak ada yang ngeliat, itu pertanda kuat. Karena sesuatu yang kamu lakuin dengan tulus, tanpa imbalan, biasanya datang dari tempat yang paling murni dalam dirimu. Dan di sanalah bakat sering bersembunyi. 5. Terus asah, kasih lebih banyak waktu. Mungkin kamu punya bakat masak, tapi kamu berhenti pas ngerasa masak itu ribet dan hasilnya nggak seberapa. Padahal mungkin pas kamu coba menu lain, suasana lain, bahan lain, kamu bisa nemu cara masak yang kamu banget. Tapi ingat, punya bakat aja nggak cukup. Banyak orang punya bakat tapi berhenti di situ karena ngerasa udah bakat alam. Padahal kalau nggak diasah, ya mentah terus. Sebaliknya, orang yang mungkin nggak sepenuhnya berbakat tapi punya kemauan buat terus belajar bisa jauh lebih berkembang. Makanya, setelah kamu nemuin sesuatu yang kamu suka dan kamu bisa, jangan berhenti. Asah terus, latih, pelajari, naikkan levelnya. Karena dari situ kamu bukan cuma jadi berbakat, tapi juga bisa ngasih dampak. Satu hal penting yang jangan kamu lupain, bakat itu nggak harus wow banget. Nggak semua orang ditakdirkan jadi seniman hebat atau atlet kelas dunia. Kadang, bakatmu ada di cara kamu nyenengin orang, di cara kamu nyusun jadwal dengan rapi, atau bikin suasana adem. Itu semua valid. Dan yang lebih penting, itu semua bisa jadi kekuatan yang bermanfaat buat kamu dan buat orang lain. Jadi, kalau sekarang kamu lagi bingung, masih nyari-nyari arah, nggak apa-apa. Nikmatin aja prosesnya. Coba, jatuh, ulang lagi.
Terus aja gitu. Karena bakat bukan timbul ketika kamu menyukai hasilnya, tapi ketika kamu bisa menikmati prosesnya. Karena kamu nggak harus nemuin bakatmu hari ini, tapi kamu harus terus gerak, terus explore. Karena dari gerakan kecil itu, kamu akan nemuin sesuatu yang bisa kamu banggakan. Dan lebih dari itu, kamu akan nemuin versi dirimu yang paling otentik, paling jujur, dan paling kuat. Kamu nggak kekurangan bakat. Kamu cuma belum cukup kenal sama dirimu sendiri. Dan perjalanan kenal sama diri sendiri itu adalah perjalanan paling seru yang bisa kamu mulai hari ini. Dan ini penting, untuk bisa menemukan kita harus mencari, untuk bisa mencari kita harus bergerak. Nah, jadi jangan cuma duduk mikirin doang atau cari inspirasi dan cuma dengerin doang. Mulai berdiri dan cobalah sesuatu.